Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la naliya ba'da amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Allahumma iftah lana abwaaba hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa kajian Muslimah Online yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita dalam rubrik Keluarga Sakinah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan keluarga yang kita bangun senantiasa diberikan keberkahan, menjadi sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan kita bisa dipersatukan kembali di jannahnya kelak. Pemirsa kajian Muslimah Online yang Allah muliakan, pergi ke pasar membeli buah semangka manis rasanya. Muslimah itu pasti solihah jika Allah sebagai tujuannya. Tiada ada perhiasan yang paling indah di muka bumi ini kecuali istri yang solihah. Perkataan ini bukanlah sekedar pantun atau kutipan dari lagu semata. Akan tetapi menjadi istri atau wanita solihah itu adalah dambaan setiap muslimah di dunia ini. Bahkan memiliki istri solihah juga selalu menjadi dambaan setiap laki-laki. Namun seperti apa gambaran yang perlu kita pahami sehingga seorang muslimah dapat dikatakan sebagai istri yang solihah? Di dalam pernikahan, suami bisa menjadi surga atau bahkan neraka bagi seorang istri. Keridhaan suami menjadi keridhaan Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat bisa dikatakan sebagai istri yang durhaka atau kufur nikmat. Ya, bagaimana kita sebagai istri bisa menjadi sosok yang bisa mendampingi suami sebagai partner dalam menjalani pernikahan, sebagaimana Bunda Khadijah yang selalu ada untuk menolong setiap kali orang musyrik mengganggu Rasulullah, memberikan kenyamanan dan menghilangkan kekhawatiran serta meringankan beban beliau. Mungkin kita bisa mengambil contoh dan teladan dari para sahabiah yang bisa dijadikan pelajaran oleh keluarga muslim. Kita akan belajar tentang sebaik-baiknya muslimah yang patut kita contoh sebagai seorang istri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik perempuan muslimah surga adalah Khadijah. Ya, pertama Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. 4 perempuan inilah yang patut kita contoh menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Ya, misalkan seperti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, ya pernah suatu hari datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang membawa bejana berisi lauk, makanan atau minuman. Kalau ia sudah datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku, dan berikan kabar gembira dengan rumah di surga." Masya Allah, ya betapa solihahnya beliau sehingga Allah menitipkan salam untuknya melalui perantaraan malaikat Jibril. Selain itu, Khadijah dikenal dengan kedermawanannya memberikan segala yang ia punya untuk kepentingan dakwah suaminya tercinta. Beliau ikhlas meski hartanya habis untuk kepentingan dakwah, sehingga tidak heran jika Rasulullah sangat terkesan pada sosok Bunda Khadijah ini. Ia pun tak pernah hilang dalam ingatan Rasulullah meskipun Khadijah telah tiada. Ya, banyak sekali keistimewaan Khadijah yang membuat Rasulullah begitu dicintai, gitu ya. Dia adalah perempuan pertama yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulullah.
Selain patuh dan percaya sepenuhnya juga, Khadijah membantu perjuangan dakwah Rasul dari berbagai aspek. Mulai dari hartanya, tenaganya, pikiran, hingga hal yang lainnya. Itulah yang bisa dicontoh oleh para muslimah ketika telah menikah dan memiliki suami. Dukunglah suami kita jika ia memiliki tujuan dakwah untuk umat. Bantu semampu yang kita mampu untuk kepentingan dakwahnya. Semoga kita semua yang sedang berusaha menjadi istri sholihah dapat meneladaninya. Dan kita sering mengaku ingin menjadi istri sholihah, ingin mendapat ridho suami, masuk surga lewat pintu manapun, Tapi ketika kata berbakti, berkhidmat pada suami itu terasa amat berat. Apalagi ketika rumah tangga berada pada fase kritis. Sebagaimana sosok Asiyah, semua tahu siapa suami dari Asiyah. Dia seorang manusia yang sangat sombong bernama Fir'aun. Saking sombongnya, ia bahkan berani merebut kesombongan yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah dengan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi barang siapa yang menolak perintah Fir'aun ini, kematian itu adalah balasannya. Asiyah tidak takut dan tetap teguh pada pendiriannya, sehingga keteguhan Asiyah pun dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai muslim, sebagai muslimah, mungkin kita memiliki cerita yang berbeda-beda dalam meneguhkan hati untuk menjaga diri, menjaga keimanan kita kepada Allah. Ketika lingkungan tidak mendukung keinginan kita untuk menjadi perempuan sholihah, ketika suami tidak sesuai dengan harapan kita, ingatlah bahwa hal ini juga pernah terjadi pada Asiyah. Kemudian Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi dan mulia kepada wanita yang tidak akan ditemui pada budaya dan ajaran lainnya hingga saat ini. Bagaimana kedudukan istri sebagai ummu warabatul bait yang memiliki peran penting dalam sebuah keluarga. Bahkan ada istilah istri itu jantungnya keluarga. Jika hati istri sedih, maka sedihlah semua keluarga. Sebaliknya, jika istri bahagia, maka bahagialah semua keluarga. Maka suami harus bisa membahagiakan istrinya. Istri sholihah itu pahalanya surga. Pasti semua kita ingin sebagai istri ingin meraih surganya. Dan ternyata surga itu mahal. Mendapatkannya tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun kedengarannya gampang untuk memperoleh surga bagi seorang istri, namun realitanya cukup sulit. Apalagi ketika pekerjaan rumah berbenturan dengan kebutuhan suami, belum lagi ada anak yang masih harus diurusi, semua merasa terabaikan. Namun hal ini bukan berarti kita sebagai istri harus berhenti belajar. Justru disinilah kita harus banyak belajar dan terus belajar. Karena kehidupan ini sejatinya adalah proses untuk berubah menjadi lebih baik, dan ini harus menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim. Surga itu memang tidak mudah, makanya Allah menjanjikan pahala yang luar biasa, pahala yang setimpal bagi perempuan yang bisa melakukannya. Ibu-ibu sholihah yang Allah muliakan, berbakti dan taat pada suami menjadi jalan bagi wanita untuk mendapatkan surga. Saat wanita taat pada suami dan menjalankan segala perintahnya, maka ia boleh masuk surga dengan pintu yang mana saja yang dia sukai. Kewajiban istri untuk taat pada suami sangat utama. Bagaimana tidak? Allah saja sampai menjamin surga bagi mereka yang berbakti pada suaminya. Rasulullah juga mengatakan jika sikap istri itu yang akan menentukan di mana kelak ia ditempatkan. Apakah dia di surga atau di neraka? Rasulullah SAW pernah ditanya, wanita yang bagaimana yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika dipandang suami ia menyenangkan, jika diperintah ia taat, dan ia tidak menyelisihi suaminya dalam perkara-perkara yang dibencinya, baik dalam diri maupun harta. Memang terlihat sangat mudah mendapatkan surga. Namun benar tidak faktanya demikian? Berapa banyak wanita yang memulai hari dengan cemberut dan membuat suami tidak senang. Yang dandannya di hadapan suami biasa-biasa aja, tapi ketika kondangan berdandan begitu istimewa. Bagaimana sikap para istri ketika suaminya minta diambilkan minum, handuk dan lain sebagainya?
apakah langsung dilaksanakan atau disertai dengan omelan. Itu adalah contoh kecil yang mudah namun ternyata sulit dilakukan. Nah, ternyata bagaimana ciri-ciri ya istri solihah yang Rasulullah sampaikan. Ya, ternyata Rasul menyampaikan pertama, salah satu ciri dari wanita solihah adalah mereka memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho. Nah, kemudian yang kedua adalah taat dan berbakti kepada suami. Ini istri yang solihah akan selalu berbakti kepada suaminya, karena istri sadar bahwa untuk mendapatkan ridho Allah, mereka harus membuat suami mereka itu ridho kepadanya. Nah, oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada umatnya agar mencari seorang istri karena agamanya, bukan karena kecantikan, harta ataupun kedudukannya. Ya, karena wanita yang memiliki agama yang baik, insya Allah yang bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana ciri yang lainnya adalah bagaimana seorang istri mampu menjaga rahasia suami. Nah, ini menjaga rahasia keluarga merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh seorang wanita, apalagi berkaitan dengan hubungan suami istri. Bila ada kekurangan dari masing-masing pasangan, ya dilarang untuk menceritakannya kepada siapapun. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana seorang istri yang solihah itu dia senantiasa merias diri hanya untuk suami. Ya, berbeda dengan saat ini di mana banyak wanita yang berdandan menor ketika keluar rumah, tapi di dalam rumah sebelah sebluk, kalau kata istilah Sunda mah, merasa sudah laku. Padahal berhias itu bagian dari servis kita sebagai istri. Dan ketika keluar rumah, seorang wanita solihah selalu menutup auratnya dan menjaga kemaluannya. Jadi berdandanlah untuk menyenangkan hati suami, sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik pembendaharaan seorang laki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan ditaatinya, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya. Ya. Kemudian selain itu, yang selanjutnya adalah bagaimana ciri wanita solihah itu adalah yang melayani suaminya dengan baik. Nah, ini terkait servis ya, pelayanan untuk suami. Bahkan dalam Islam mengajarkan seorang istri dilarang untuk melakukan ibadah yang bersifat sunnah, ya seperti puasa, safar, atau ibadah lain ya tanpa persetujuan atau izin dari suaminya. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada, ya kecuali dengan izinnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian ciri yang terakhir itu adalah bagaimana seorang istri mampu mensyukuri pemberian suami. Nah, ini jadi salah satu penyebab banyaknya wanita masuk neraka itu karena kufur, ya tidak mensyukuri terhadap apa yang telah diberikan suaminya kepada mereka. Nah, saat ini banyak sekali seorang istri yang durhaka kepada suaminya, ya jadi ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya, disinilah kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh suami kita. Baik ibu-ibu solihah, itu beberapa hal terkait cara dan ciri istri solihah. Ya, jadi selain ketaatan kepada suaminya yang menghantarkan istri meraih surganya, seorang istri pun memiliki kedudukan sebagai seorang hamba Allah. Dia pun memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah, terutama berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Demikian ibu-ibu solihah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.